Dokumentasi, video hasil wawancara. Tugas mata kuliah, Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu, Bapak Aditya Permana, M.Pd. Narasumber. Anggota DPR RI fraksi PKS Dapil Jawa Barat kedua. Mengenai pendapat beliau tentang apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila keempat. Sesungguhnya perwujudan dari sila keempat Pancasila itu ada beberapa macam. Yang pertama tentunya adalah budaya bermusyawarah, baik pada tataran formal maupun pada tataran informal. Contohnya budaya musyawarah ini kita sudah sangat sering lihat di tengah masyarakat, misalnya di RT, di RW, atau ada permasalahan di masjid, atau apapun juga di tengah masyarakat, seringkali tokoh masyarakat kemudian mengumpulkan warga dan melakukan musyawarah. Kalau pada tataran formal, misalnya secara umum kita mengetahui misalnya ada sebuah proses namanya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Secara bertingkat, berjenjang, dilakukan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, ataupun kota, kemudian juga provinsi, dan secara nasional. Artinya semua elemen masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, pandangan, berembuk untuk merencanakan program pembangunan yang akan datang. Secara formal juga kita berkaitan misalnya berbicara tentang perwakilan. Masyarakat yang sedemikian banyak tentu tidak semua mungkin bisa ikut rapat. Maka di situ lahirlah yang namanya perwakilan. Ketika tadi melakukan proses musrenbang, maka ada wakil. Apakah itu struktur pemerintahan, misalkan RT, RW, kepala desa, ataupun misalnya PKK itu bagian dari struktur pemerintahan, ataupun juga perwakilan masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, itu juga merupakan bagian dari masyarakat, kemudian membahas berbagai macam urusan. Lebih jauh lagi, sila keempat ini juga diwujudkan dalam sebuah proses pemilu misalkan. Di mana pada saat pemilu itu kita memilih wakil rakyat kita. Kita memilih wakil rakyat di tingkat kabupaten, kota, kita memilih wakil rakyat di tingkat provinsi, dan kita juga memilih wakil rakyat di tingkat pusat. Ini dalam rangka mewakili suara masyarakat untuk kemudian bersama dengan pemerintah ke depan menentukan apa visi misi bangsa ini, apa kemudian yang menjadi anggaran belanja misalnya di negara ini, bagaimana pendapatan dikelola, dan program-program prioritas apa yang perlu atau dibutuhkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi secara umum prinsip-prinsip dalam sila keempat Pancasila sudah dilaksanakan di tengah masyarakat, baik secara formal maupun informal. Di sisi lain memang betul kita juga melihat ada kalanya beberapa pihak atau kelompok orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak menempuh jalan musyawarah. Tentu ini kita sesalkan. Tapi saya ingin memberikan sebuah penilaian pada umumnya prinsip dari sila keempat ini sudah banyak dilakukan di tengah masyarakat.